waktu itu memang ada salah satu developer besar masuk kan. Jadi pas kebetulan masuk, ya Promax ikut masuk juga waktu itu. Jadi ya di saat itulah, tapi saya nggak langsung join sih. Saya joinnya tuh di awal tahun 2014. Karena sebelumnya kan ada yang handle ya, prinsipal sebelumnya. Jadi pas prinsipal sebelumnya masuk, ternyata kayak mungkin nggak ada passion di sana atau nggak pengen lanjut lagi. 2014 saya baru mulai masuk. Nah, jadi karena ya intinya sih ada sesuatu yang baru lah. Karena target saya waktu itu tuh kalau misalkan 1 tahun nggak berhasil, ya saya mungkin balik lagi ke bank gitu loh rencananya. Tapi syukur-syukur pas saya coba, ya mungkin ya darahnya atau passionnya ada di sana, ya tetap lanjut sampai sekarang udah 9 tahun sih. Kalau dari awal ya, dari properti dari awal saya nginjak Promax sampai sekarang sih perkembangan Batam sangat pesat. Jadi properti dulu yang waktu saya pertama kali jual itu landed house kebanyakan, sekarang udah lari ke high risk building. Jadi dari situ kan kita udah melihat bahwa perkembangan properti Batam udah mulai menuju arah yang lebih maju lah. Nah, terus tanah-tanah yang ibaratnya dari pemerintah juga, tanah-tanah yang nggak dibangun itu dipaksain tuh untuk segera dibangunin. Jadi makanya dari situ perkembangan properti itu berkembang terus sampai sekarang. Kedepannya sih harusnya sih lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena dari lokasi Batam sendiri itu adalah letak geografis yang sangat bagus, dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi otomatis segitiga perjalanan ini sangat membantu perekonomian di Batam. Nah, jadi kedepannya properti di Batam tuh bisa jadi menjadi pilihan orang asing. Nah, kenapa? Karena orang asing juga boleh memiliki properti di Batam. Orang Singapura boleh, Malaysia boleh. Ya memang ada minimal transaksinya ya. Ada minimal angka ditentui oleh pemerintah kan. Nah, jadi kalau misalnya udah ke-hit minimalnya kayak landed house 1M, apartemen yang dulunya 750 sekarang jadi 1M juga, nah mereka udah boleh beli. Nah, dan mereka kalau misalnya udah memiliki KITAS atau KIM-S, mereka bisa sertifikatnya dijadikan hak guna pakai. Jadi upgrade atau downgrade lah kurang lebih gitu. Jadi menjadi hak guna pakai. Karena di Batam dari dokumentasi sertifikat kita nggak ada yang namanya hak milik. Kita semuanya hak guna bangunan. Untuk WNI sendiri ya, hak guna bangunan. Jadi kalau untuk asing nggak ada hak milik. Jadi untuk asing itu biasa kita turun hak. Jadi menjadi hak guna pakai. Tapi dengan catatan mereka harus memiliki KITAS atau KIM-S. Jelas pasti saya suruh menggunakan brandnya Promax dong. Ya kenapa? Karena di Batam sendiri kita ngomong brand lokal banyak. Ya brand lokal juga banyak. Terus brand nasional kalau nggak salah cuma 4. Salah satunya Promax. Nah, kebetulan di Batam sendiri Promax ada 2. Jadi Batam tuh tidak sebesar Jakarta. Tapi Batam walaupun nggak sebesar Jakarta, kita memiliki 2 cabang. Nah, kenapa saya harus memiliki 2 cabang? Secara branding pasti lebih kenceng. Jadi orang tuh akan menilai, terutama masyarakat Batam yang akan menilai bahwa rasa kepercayaannya tuh ada pasti. Karena kalau yang namanya properti kan berhubungan dengan kepercayaan. Nah, broker mana yang boleh dipercaya? Nah, dengan adanya 2 kantor itu udah bisa membuktikan bahwa Promax ini bukan agen abal-abal. Dari situlah pasti saya akan menawarkan orang tersebut, ya kalau kayak gitu mending buka 1 lagi lah. Atau Batam bisa jadi 3 kan kantor cabangnya. Wah, tantangannya sih pasti banyak ya, karena secara bisnis, walaupun brand di Batam ada yang lokal, secara otomatis pasti persaingan bisnis pasti ada. Karena di Batam tuh, kalau menurut saya sih di Batam sama di Jakarta beda. Di Jakarta sendiri mungkin melihat dari sisi seorang agent dinilai profesional atau enggak. Tapi kalau di Batam yang namanya masih daerah, ya masih belum menjadi sebuah kota besar, kita masih melakukan yang namanya relationship, hubungan antara si agent dengan konsumennya. Jadi itu yang tantangan yang sangat susah. Karena kalau misalnya saya kenal si A, ternyata si marketing B kenal si A juga, ya tergantung nih hubungannya gimana. Kalau misalnya hubungannya dari agent B lebih bagus, ya pasti dia sama agent B. Walaupun kita sebagai agent A secara profesional udah lebih profesional dibandingkan mereka. Nah, bedanya biasanya sih tantangan paling berat di situ.
Ya, memang sih karena kalau sih mau ngomong awal saya buka properti, jujur karena saya kan dari orang bank. Orang bank saya masuk ke Promax, ibaratnya saya sebelumnya Bank Mega sama Bank Panin. Ya, nah, saya pindah ke broker, jujur saya nggak ngerti tentang properti sama sekali. Saya juga nggak tahu nih ada brand-brand lain selain Promax. Nah, justru saya tahu brand-brand besar lainnya tuh setelah saya join Promax. Nah, di sisi kedua, ternyata Promax di saat itu tuh ada opportunity, yaitu salah satu developer nasional masuk ke Batam untuk mengembangkan proyeknya di Batam. Jadi ya secara nggak langsung memang ada opportunity lah ya, jadi udah satu paket lah. Nah, makanya akhirnya Promax yang kita pilih. Ya sebenarnya sih yang bikin kita senang tuh karena dari awal pertama banyak proyek yang kita dapat. Yang pertama, ya salah satunya saya mungkin langsung sebut brand aja. Yang pertama kali masuk Agung Podomoro. Agung Podomoro kan dibawa oleh Pak Sulihin sendiri untuk masuk ke Batam. Dan kita menjadi salah satu lead agent. Yang kedua yaitu Ciputra. Ciputra kita juga pernah menjadi lead agent. Nah, yang ketiga Sinarmas. Jadi 3 brand nasional dari developer masuk ke Batam, 3-tiganya ini kita nyentuh langsung lead agent. Nah, jadi kalau kita menggunakan brand lain kan belum tentu jadi lead agent. Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita ngomong secara bisnis ya, ini adalah supportnya dari pusat. Supportnya dari pusat buat kita tuh bisa menjadi lead agent. Jadi kita di bawahnya kita pun masih ada sub agent yang membantu kita untuk pasarin. Tapi kan setidaknya kan kita ada opportunity yang kita dapat duluan itu. Kalau secara feeling secara pribadi ya rasa kekeluargaannya ya. Ya, jadi antara hubungan saya, mungkin saya bisa dikatakan antara saya dan Pak Sulihin ya, karena saya sama Pak Sulihin paling lama. Jadi kalau misalkan saya butuh sesuatu atau butuh info sesuatu tuh, biasa saya langsung direct kontak Pak Sulihin. Nah, dari saat itulah Pak Sulihin bisa memberikan info yang akurat buat saya. Nah, jadi ibaratnya link saya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di Batam ada konsumen atau ada masalah yang berhubungan dengan Jakarta, saya tinggal cari infonya lebih gampang. Nah, bayangkan aja kalau misalkan saya brand lokal, bukan tidak menggunakan brand Promax. Mungkin relasi ini atau link ini belum tentu saya dapatkan. Sebetulnya sih kalau jadi agent properti kita sangat umum ya. Aku rasa sih semua orang tahu lah. Jadi agent properti itu duitnya banyak. Kenapa? Karena bisa dikatakan dari kita lahir sampai maaf kata kita meninggal itu kita menggunakan properti semua tuh. Ya, dari rumah sakit sampai 2x1 itu properti sebetulnya. Jadi di bisnis properti ini ya berhubungan dengan properti kan, yang namanya berhubungan dengan properti kan angkanya itu sangat besar. Kita bisa unpredict, tergantung apa yang kita jual. Jadi kalau kita mau ngomong soal bisnisnya ya karena duitnya banyak. Itu udah jelas lah, udah jelas. Ya di sisi lain mungkin kita bisa kenal lebih banyak bos, mungkin kita lebih banyak investor. Bisa jadi kita kenal banyak developer ya kan, mana tahu one day kita juga bisa jadi developer. Kenapa harus join ke Promax Batam ya? Karena Batam sendiri yang pertama adalah satu-satunya agensi yang punya 2 kantor cabang. Dan satu-satunya agensi yang banyak awarding di developer-developer. Dan kenapa? Karena tim kita adalah tim-tim anak muda, tim-tim milenial, tim-tim yang fighting spirit-nya itu sangat tinggi. Jadi kita tuh selalu berinovasi, berkreatif, mencari strategi-strategi supaya penjualannya bisa meningkat terus. Kita ada 30 marketing, ya, jadi sebelum join tuh biasa kita juga didukung oleh Promax Indonesia, ya seperti ada training dari Pak Ongki. Jadi setelah training dari Pak Ongki keluar, baru kita coaching one by one terhadap prinsipal masing-masing. Nah, kebetulan kalau di Batam City kan dia ada 2. Satunya saya sebagai prinsipal, satunya lagi prinsipalnya adalah Pak Junius. Nah, jadi tergantung di mana mereka tinggal. Nah, disitulah mereka bisa memilih masuk Promax A atau Promax B gitu. Kalau digital marketing kita sementara sih masih pakai platform orang lain ya. Kayak Rumah.co, Rumah 123, Lamudi, OLX. Kita pakai semua sih. Jadi marketing yang ibaratnya udah pernah closing atau berani mengeluarkan modal, mereka pasti menggunakan semua platform yang ada. Termasuk Instagram, termasuk TikTok, termasuk Facebook Ads. Nah, kita pakai semua sih. Tapi arahnya memang ke arah sana. Tapi tidak lupa juga cara konvensionalnya. Karena apa? Yang namanya penjualan properti kita harus ada yang namanya hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, karena
properti bukan angka yang kecil. Kalau kita jual angka yang besar, kita butuh yang namanya kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Tantangan kita ya dari Promes Batam sih, kita udah ibarat udah searah dengan visi misinya Promes Indonesia, yaitu to be a market leader. Jadi di Batam sendiri kita memang udah memikirkan gimana strategi-strategi yang akan kita pakai untuk menjadi agensi yang terbesar di Batam. Jadi betul-betul menjadi market leadernya di Batam sendiri. Nah, dan juga kita tidak terlepas dari support dari developer-developer yang ada, dan kita selalu menciptakan dan meng-create marketing-marketing yang lebih profesional sehingga Promes bisa semakin besar.